Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini, di video ini, Bapak akan menjelaskan tentang bangun segi banyak pada pelajaran tematik. Nah, bangun segi banyak. Apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus dan menyambung atau tidak terputus. Itu yang disebut segi banyak. Sekali lagi, segi banyak itu apa? Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus yang terhubung. Nah, itu disebut segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Nah, paling sedikit memiliki 3 sisi atau 3 garis yang saling berhubungan. Kalau 2 garis gimana? Berarti itu bukan segi banyak. Di bawah ada contohnya. Yang pertama itu warna biru adalah tanda panah. Apakah itu segi banyak? Tentu itu segi banyak. Karena apa? Karena sisi-sisinya itu garisnya bersambung, menyambung ya, tidak putus. Kemudian yang kedua yang warna hijau sama itu juga segi banyak. Yang warna merah itu disebutnya segi 6 ya. Sama. Kemudian yang terakhir itu segitiga yang warna pink. Itu bangun segi banyak. Ada lagi nanti persegi panjang sama itu juga bangun segi banyak. Kemudian, nah ini adalah contoh yang bukan segi banyak. Yang pertama itu seperti apa ya? Pita yang bergelombang. Kenapa disebut bukan segi banyak? Karena itu bukan garis lurus, tetapi itu gelombang. Makanya yang pertama itu tidak termasuk segi banyak atau bukan segi banyak. Yang kedua ada lingkaran, sama lingkaran juga itu bukan segi banyak karena bukan garis lurus. Yang ketiga, contoh ketiga sama, itu juga bukan segi banyak. Itu kan persegi 3. Itu bukan persegi 3. Kalau persegi 3 pasti garis pinggirnya itu lurus. Sedangkan ini garis pinggirnya itu melengkung, hanya garis bawahnya saja yang lurus. Dan terakhir, ini ada segitiga, cuman segitiganya tidak sempurna. Karena apa? Karena terputus garisnya. Itu juga bukan termasuk segi banyak. Bangun datar di atas, sisinya tidak dibatasi garis lurus, tidak menyambung, tidak bersambung, makanya bukan segi banyak. Kemudian, nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Nah, di sini ada segitiga, segi 4 dan segi 5. Di sini ada segitiga. Nah, segitiga ini segi banyak dengan 3 sisi. Lihat oleh kalian, ada 1, 2, 3. 3 sisi atau 3 garis yang berhubungan. Ya, itu adalah segitiga. Termasuk segi banyak ya, segi banyak ya. Nah, namanya segitiga. Kemudian ada segi 4. Garisnya ada 4 atau sisinya ada 4. Nah, kemudian ada segi 5. Segi banyak dengan 5 sisi. Ada juga nanti segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya ya. Asalkan garisnya berhubungan, menyatu, tidak putus. Kemudian garis bukan melengkungan, itu disebut segi banyak. Nah, kemudian segi banyak terbagi menjadi 2. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Itu adalah segi banyak beraturan. Contohnya di sini ada segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi, sisi-sisinya yang 3 ini sama ukurannya.
Kalau yang sebelah kiri 2 cm, yang kanan 2 cm, yang bawah juga 2 cm. Pasti sama sisinya ukurannya. Persegi atau segi 4 sama itu juga segi banyak beraturan. Ya, sisi-sisinya sama ukurannya. Kalau atas 2 cm, bawah 2 cm, pinggir juga 2 cm, pinggir kanan 2 cm, pinggir kiri 2 cm. Itu segi banyak beraturan. Dan yang terakhir ini di sini ada segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan itu yang sisi-sisinya sama ukurannya. Yang atas, yang bawah, yang serong kiri, serong kanan atas, serong kiri bawah, serong kanan bawah, itu semuanya sama ukurannya. Karena di sini segi 6 beraturan. Maka 3 contoh ini termasuk segi banyak beraturan. Bagaimana Pak kalau ada segi 6, segi 5, segi 7, segi 8? Kalau ukuran sisinya sama, semuanya 2 cm, 2 cm, 2 cm, misalkan 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, maka sama itu juga disebut segi banyak beraturan. Bagaimana atau apa yang disebut segi banyak tidak beraturan? Nah, sekarang, ini adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, kenapa? Karena sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Sebelumnya, maaf. Nah, ini yang segi banyak beraturan, sudut-sudutnya semuanya sama. Sudut-sudutnya semuanya sama ya. Ukurannya sama. Sudut yang atas kanan, atas kiri. Kalau di dalam persegi bawah kanan, bawah kiri itu sudutnya sama. Semuanya 90 derajat. Ya, sisinya sama, sudutnya pun sama. Itu segi banyak beraturan. Kalau segi banyak tidak beraturan, sisi-sisinya tidak sama panjang dan atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Itu segi banyak tidak beraturan. Contohnya, ada di sini segitiga sembarang. Ya, segitiga sembarang. Sisi-sisinya tidak sama. Kita lihat yang sebelah kiri sebelah kanannya itu pendek, yang atasnya panjang, yang bawahnya lebih panjang lagi. Nah, itu bukan segi banyak beraturan, tapi ini segi banyak tidak beraturan. Yang keduanya persegi panjang. Nah, Pak, ini kan sudut-sudutnya sama. Iya, sudut-sudutnya sama, tetapi panjangnya beda. Nah, dikarenakan berbeda panjangnya, maka persegi panjang ini tidak bisa disebut segi banyak beraturan, ya. Kemudian layang-layang, ada di sini bentuk layang-layang. Nah, panjangnya beda, ya. Semua garis atau sisi atas kiri, sisi atas bawah, sisi atas kiri, sisi atas kanan itu kan berbeda. Meskipun sisi atas kiri, sisi bawah kiri itu sama, tetapi yang lainnya berbeda. Sama, itu juga segi banyak tidak beraturan. Dan terakhir di sini ada contohnya buah ketupat. Nah, buah ketupat ini sisi-sisinya berbeda, ya. Sama, sisi-sisinya sama Pak, tapi iya sudutnya yang berbeda. Nah, maka oleh itu ini semua segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat itu bukan termasuk segi banyak beraturan, tapi segi banyak tidak beraturan. Nah, itulah materi tentang segi banyak. Insyaallah nanti akan dibahas tentang sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.